putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Karena karya salib-Mu, Tuhan, hidupku menjadi berarti. Sungguh besar kasih-Mu, Bapa, menyelamatkan jiwaku. Hidupku kini milik-Mu, Tuhan. Ku rindu memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Ku
Bapa di dalam surga, Engkaulah gembala kami. Dalam keadaan seperti apapun, hidup kami ada di dalam hati-Mu dan Kau tak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berkata-kata lagi kepada kami. Kau tahu kehausan jiwa kami, lapar dan dahaga menanti firman-Mu. Seperti tanah tandus yang kering yang menanti hujan yang turun. Demikianlah kelaparan kami akan firman-Mu. Kami percaya pagi ini Kau akan memenuhinya, mengenyangkan kami dan memberikan kekuatan di tengah-tengah kelusuan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka telinga dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami ditegakkan dan kami didorong untuk melakukan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga meletakkan hamba-Mu dalam keterbatasan dan kekurangannya. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang dikatakan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami kebingungan dengan Tuhan? Berkali-kali Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menyertai umatnya. Tapi realitasnya dalam kehidupan saudara jauh daripada penyertaan Tuhan. Bahkan saudara bertanya-tanya, apa artinya penyertaan Tuhan itu kalau hidup kita penuh dengan kepahitan? Saudara berdoa, saudara membaca Alkitab, saudara berusaha hidup benar dengan Tuhan, juga saudara berbakti tiap minggu. Tapi realitanya bisnis saudara sepi, income menurun saudara, kesehatan juga on and off saudara. Lalu konflik rumah tangga nggak pernah selesai, terus saja menjadi tegang. Relasi dengan sesama memburuk. Inikah yang disebut penyertaan Tuhan? Saudara mulai bertanya-tanya seperti itu. Saudara, satu pagi ada seorang bapak datang pada saya dengan perasaan kecewa dan kepahitan dengan Tuhan. Dia berkata, "Pak Beni, sorry ya. Mulai hari ini saya tidak akan lagi menjadi orang Kristen." Buat apa jadi orang Kristen? Katanya Tuhan menyertai. Hidup saya semakin susah dan penuh dengan persoalan. Tanpa memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya lebih lanjut, dia membalikkan badan dan keluar gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa mengerti perasaan seorang yang kecewa. Apalagi kepada Tuhan. Kita pun bisa jadi saudara berada pada titik atau kondisi yang sama dengan Bapak itu.
Kita akui saudara, seringkali kita juga tidak mengerti. Kalau Tuhan menyertai, kenapa hidup kita penuh kepahitan? Kalau Tuhan menyertai, kenapa kita kekurangan? Saudara-saudara, tahukah saudara, persoalan ini kalau kita tidak pahami dengan benar, lama-lama kekecewaan dan kepahitan itu akan bertambah. Akhirnya kita mundur dari iman kita. Saudara, letak persoalannya bukan Tuhan tidak menyertai kita dan tidak setia pada janjinya. Seringkali letak persoalannya adalah pemahaman arti penyertaan Tuhan itu keliru. Itu yang menjadi masalah. Dan kita tidak ingin terus-menerus kita menyalahpahami Tuhan tentang penyertaannya. Pagi ini kita ingin mengerti dengan benar. Kalau begitu, apa arti penyertaan Tuhan yang benar? Saudara, tahukah saudara? Kalau kita mengerti arti penyertaan Tuhan dengan benar, wow, saudara, kita bisa teguh berdiri menghadapi badai dan gelombang hidup yang menerpa kita. Kita tidak goyah karena kita tahu penyertaan Tuhan itu artinya apa. Mari saudara, kita ambil waktu dan konsentrasi kita untuk memahami firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, penyertaan Tuhan itu, saya mohon balik. Tolong dibalik ke yang pertama, ini dia. Penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin hidup kita bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Selama itu mereka diperbudak oleh Mesir kurang lebih ratusan tahun, saudara. Dengan mata kepala sendiri mereka melihat laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Mereka berjalan di bagian yang kering dan Tuhan menutup bagian ketika bangsa Mesir yang mengancam mereka itu berjalan di laut itu dan tenggelamlah mereka di sana. Mereka bersorak-sorak, mereka bersukacita menyaksikan Allah itu luar biasa. Alkitab mengatakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, kata bangsa Israel. Saudara, tahukah saudara berapa jumlah bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Dalam pandangan umum para ahli menyetujui kira-kira 2 juta orang. Kalau terlalu banyak, paling sedikit ada 600 ribuan sampai 1 juta saudara. Bayangkan sorak-sorai mereka menyaksikan kekuatan kuasa Allah itu. Lalu saudara, Musa memimpin mereka dari keluar laut Teberau menuju tanah Kanaan melalui padang gurun Syur. Saudara, lihatlah sementara mereka berjalan, tiang awan dan tiang api ada di atas mereka. Itu tandanya Tuhan menyertai mereka. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Every single time Tuhan menyertai mereka. Ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Tidak diragukan adanya tiang awan dan tiang api simbol dari keberadaan Tuhan. Tapi realitanya saudara sekarang, memasuki padang gurun Syur, 3 hari mereka berjalan, mereka tidak menemukan satu sumber air sedikit pun. Betapa kecewanya bangsa ini saudara. Air mulai menipis, anak-anak mulai menangis, ternak-ternak menjadi lesu. Tenggorokan mereka terbakar oleh sinar matahari dan kehausan. Dan yang ironis, Allah masih menyertai mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah perasaan mereka, dalam kebingungan memahami penyertaan Tuhan. Kalau Allah menyertai, kenapa kita kekurangan? Kalau Allah menyertai, kenapa kita mengalami persoalan? Di tengah-tengah keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka melihat ada satu danau, katakanlah oase di tengah-tengah padang pasir. Mereka berlari ke sana dan mereka melihat oase ini
luar biasa jernihnya dan luasnya dan dalamnya. Mereka minum rame-rame dan memuntahkannya rame-rame pula. Kenapa? Air itu pahit. Nah, saudara, sekarang mereka mendelik kepada Tuhan dan berkata, katanya menyertai air pahit yang kau beri pada kami. Saudara yang dikasih Tuhan, ini PHP bukan? Ini sama ketika kita terburu-buru butuh uang tunai. Kita masuk ke ATM, saudara. Lalu kita klik, semua layarnya nyala. Berarti ready untuk digunakan. Kita masukin kartu kita masukin PIN kita bilang stop, kita bilang tarik tunai. Tapi uangnya nggak keluar-keluar. Kita ulang lagi beberapa kali, uangnya tidak keluar-keluar. Sampai satpam datang berkata, Pak, uangnya habis. Bilang dari tadi. Lalu kita keluar, tendang dulu mesinnya. Dar! Brengsek kamu, PHP. Saudara, seperti itu perasaan bangsa Israel. Mereka butuh minum. Kalau Tuhan gak bisa siapkan minum, jangan beri air pahit. Aduh, betapa kecewanya mereka, saudara. Reaksi kekecewaan mereka ditunjukkan, saudara, pada ayat 24. Mana tuh ayat 24? Ini saja. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang kami minum? Saudara-saudara, dalam hati mereka, di Mesir kami jadi budak. Minuman kami susu dan madu. Di sini kami mengikuti engkau. Kau menyertai, air pun kau tidak bisa beri. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana menjawab problema ini? Bukankah kesimpulan kita adalah bahwa ikut Tuhan tidak berarti hidup kita steril dari masalah. Dan Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan steril dari masalah. Kalau dia berjanji, itu namanya PHP. Pengharapan palsu, bukan? Dia nggak pernah berjanji. Kalau engkau menjadi muridku, kalau engkau menjadi umatku, aku akan melindungimu dan kau tidak akan pernah kena masalah sedikit pun. Dia nggak pernah berjanji. Tahukah saudara, masalah datang begitu natural setelah manusia jatuh dalam dosa. Konsekuensi dosa mereka melawan Tuhan adalah masalah yang datang dalam setiap hidup mereka. Lalu bisakah kita menyalahkan Tuhan? Saudara, dengan pemahaman ini kita tidak kecewa kepada Tuhan. Kita tidak mengklaim Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena kita mengerti hidup ini memang naturnya penuh masalah. Karena apa? Karena manusia dan kita sendiri telah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang disayang Tuhan, kita berharap hidup kita baik-baik saja, itu baik. Nggak salah, saya juga begitu. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Bagus, kita berdoa begitu. Tapi kalau hidup kita kemudian tiba-tiba bermasalah dan harus menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata, apa gunanya mengikutimu? Apa gunanya aku jadi majelis? Apa gunanya aku memberi perpuluhanku? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan bila satu saat hidup kita tidak seperti yang kita doakan. Bagi saudara yang bekerja sebagai karyawan, kaum profesional, jangan kecewa kalau satu kali saudara dan saya pun ikut di PHK. Tuhan gak janji kalau kamu jadi umatku yang di PHK kaum lain, tapi engkau tidak akan. Gak ada, bukan? Kalau saudara pembisnis jangan kecewa kalau satu kali dagang saudara makin sepi, income saudara makin menurun. Kalau saudara menjadi orang tua atau anak muda sekalipun jangan kecewa kalau tiba-tiba dokter memvonis kita dengan terminal illness. Segala sesuatu bisa terjadi. Jangan kecewa saudara kalau engkau jadi mahasiswa dan kau harus menunda kuliahmu karena papa mama mengalami kesulitan uang. Tuhan tidak pernah berjanji anak-anaknya akan dipenuhi dompetnya terus dengan penuh, kemudian depositonya, kemudian investasinya akan terus menanjak. Gak pernah berjanji. Oleh karena itu kelirulah kita kalau memahami
Bahwa penyertaan Tuhan itu berarti Tuhan selalu action buat kita. Mendatangkan kebaikan, melindungi kita, memproteksi. Sampai tidak ada satu masalah pun datang dalam hidup kita. Tuhan tidak berjanji. Kalau begitu, apa arti penyertaan Tuhan itu? Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada kita. Saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan mendesak Musa, apa yang kami minum? Sebetulnya mereka sedang marah pada Tuhan. Dialah pemimpin sejati yang mengarahkan jalannya mereka ke tanah Kanaan. Bagaimana reaksi Musa, saudara? Alkitab berkata begini, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Ayat 25, saudara. Ayat 25 saya bacakan ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Keren ya? Mujizat terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah penyertaan Tuhan itu terletak pada mujizat yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang selalu mengharapkan mujizat terjadi. Apalagi kalau di tengah-tengah keadaan ekonomi yang terpuruk, kesehatannya memburuk, yang tidak mungkin lagi tersembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih ada saat ini. Kita mengharapkan mujizat. Mari kita bertanya, apakah benar penyertaan Tuhan itu ditandai dengan mujizat yang terjadi? Air pahit menjadi manis. Buat saya agaknya terlalu riskan kalau kita menafsir seperti itu. Kenapa, Pak? Sebab mujizat air pahit menjadi manis dibuat Tuhan dalam keadaan tanda petik terpaksa. Bangsa ini bangsa yang degil. 430 tahun ada di Mesir. Nggak terlalu mengenal Tuhan. Nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Pengetahuan mereka tentang Allah masih terlalu dangkal. Mereka menuntut apa yang akan kami minum. Dengan kedegilan hati mereka, kasih karunia Tuhan keluar, mujizat diadakan. Tapi bukan di mujizat itu tanda penyertaan Tuhan yang sejati. Di mana penyertaan Tuhan yang sejati itu? Justru ada pada ayat ke-26, saudara. Setelah mereka minum, puas dahaga mereka, mereka mengisi buli-buli mereka dengan air supaya untuk perjalanan selanjutnya. Allah berfirman kepada mereka. Saya membayangkan tiang awan itu mereda, lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa yang Allah firmankan? Demikianlah. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara nangkap nada di balik firman ini. Saya berusaha untuk menafsir dengan baik dan membacakannya dengan baik. Nadanya, saudara, bukan penghiburan. Nadanya teguran keras. Peringatan, hai Israel yang tidak percaya kepadaku. Jika kamu sungguh-sungguh. Saudara-saudara, inilah teguran Tuhan. Justru saya melihat penyertaan Tuhan yang sejati terletak pada waktu Tuhan hadir dan menegur umatnya dengan firman-Nya. Yuk kita bayangkan skenario yang lain. Setelah bangsa Israel yang kehausan itu minum air sampai terpuaskan, mengisi buli-buli mereka dalam perjalanan supaya ada stok pada waktu krisis lagi nanti. Tiba-tiba setelah puas mereka melihat ke atas. Loh, tiang awan mana? Mana tiang awan? Sudah lenyap. Mereka akan berkata, celakalah kita. Tidak lagi disertai Tuhan. Kemana kita mau
jalan. Dan siapa yang membela kita pada waktu kita diserang bangsa asing? Celaka bukan saudara? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun umatnya tidak memahami penyertaannya dengan benar. Hatinya degil. Ia tetap mereda saudara. Lalu berfirman. Firman itulah tanda bukti penyertaan Tuhan yang sejati. Saudara, kapan umat Allah bisa menghargai bahwa firman adalah penyertaan Tuhan yang betul-betul harus kita hargai? Ketika Daud jatuh di dalam dosa dan tidur dengan istri perwiranya atau prajuritnya, dia betul-betul nyesal sekali. Baru dia tahu apa akibat dosa itu. Lalu dia berkata, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan lebih berharga daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu hutan sekalipun. Baru dia bisa menghargai firman Tuhan itu. Lebih indah, lebih berkuasa. Saudara, apa artinya kalau kita mempunyai banyak deposito, banyak tabungan, banyak investasi kalau Tuhan tidak lagi berfirman kepada kita? Dibiarkan kita berjalan sendiri dengan kebijaksanaan kita. Padahal di ujung sana kejatuhan sudah siap memerangkap kita. Sedih bukan? Tapi Tuhan masih baik kalau kita ditegur oleh firman-Nya. Pada waktu baca firman-Nya, Tuhan berkata-kata kepada kita. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memperingatkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang celaka adalah orang Kristen yang kalau dengar firman Tuhan, masuk kanan keluar kanan. Keluar kiri Pak, enggak keluar kanan. Mana ada Pak? Ada. Orang Kristen dengar firman masuk kanan keluar kanan. Kenapa Pak? Karena di tengahnya ada tembok besar. Great Wall namanya. Gak bisa masuk lagi. Kerjanya cuma mengkritik khotbah hamba Tuhan. Kerjanya cuma berkata, parah ini hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu diberkati ketika kebaktian adalah orang yang rendah hati dan teachable. Sekalipun khotbah hamba Tuhan itu tidak terlalu bagus. Ada 1-2 poin yang dia dapati dan berkata, terima kasih Tuhan. Satu kalimat ini cukup bagiku. Itulah orang yang rendah hati. Saudara, kapan kita bisa menghargai firman Tuhan lebih daripada kekayaan? Lebih daripada materi, lebih daripada pencapaian. Kapan? Saudara, dulu kala ada sepasang suami istri dokter. Terkenal, ramai sekali, sering kali praktek di rumah mereka sampai jam 1:30 malam. Satu malam anak mereka yang berumur 9 tahun sakit. Suami istri ini meriksa gantian dan mereka merasa oke, demam biasa. Mereka memberi obat dan menyuruh anak mereka tidur, istirahat, besok sembuh. Saudara, jam 1 malam anak itu meninggal dunia. Saudara bisa bayangkan betapa syoknya kedua dokter ini. Mereka meninggalkan pasien mereka. Mereka mengguncang-guncang tubuh anak mereka. Mereka menjerit di tengah malam. Orang kaget dan orang terbangun. Anak mereka meninggal dunia di rumah mereka sendiri. Saudara, badai kehidupan itu mulai melanda kehidupan suami istri dokter ini. Sepulang dari penguburan, tekanan jiwa yang berat menghantam diri mereka. Mereka tidak lagi mau praktek. Masuk kamar sendiri-sendiri, kadang-kadang lupa makan, lupa minum. Tak ada penghiburan yang bisa menghibur mereka. Juga koneksi, relasi, investasi, semua tidak punya daya untuk membangkitkan dan menghibur jiwa mereka. Saya ingin bertanya pada saudara, ketika manusia mengalami persoalan sehebat itu, krisis sebesar itu, apa yang bisa menguatkan manusia untuk bangkit kembali? Kekayaan, pencapaian, reputasi, koneksi, relasi. Kita ragu semua itu bisa. Pelarian sementara mungkin. Setelah itu kembali sepi dan terpuruk. Lalu apa yang bisa menguatkan manusia untuk bangkit kembali di tengah-tengah keterpurukan yang dahsyat itu? Cuma satu, saudara. Apa? Iman.
Imanlah yang akan membangkitkan engkau dan saya. Imanlah yang akan berbisik di tengah badai. Bangkit anakku, masih ada aku yang menyertaimu. Imanlah yang berkata, anakku jangan kau sedih. Kelak kau akan bertemu kembali dengan putramu di dalam kekekalan. Imanlah yang berkata, bangkit anakku, aku akan menyertai engkau berjalan. Masih ada tugas yang harus kau laksanakan. Sekarang bangkit dan layanilah sesamamu. Iman yang berkata demikian, bukan lagi kekayaan. Saudara, betapa luar biasanya firman itu. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Mendengar firman-Nya agar kita beriman. Roma 10 ayat 17 berkata demikian saudara. Iman itu yang membuat kita teguh berdiri kembali. Timbul karena pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Imanlah yang menyelamatkan kita karena kasih karunia Tuhan. Tapi iman itu muncul karena perkataan-perkataan Kristus. Pegang perkataan Kristus itu lebih daripada semua. Sekalipun orang-orang saudara berkata kamu tidak ada harapan. Sudah mulai lagi lah, tinggalkan yang ini. Tapi iman yang berkata ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai firman itu. Tuhan tidak berjanji sebagai anak-anaknya, engkau dan saya lebih istimewa dalam berbisnis. Orang lain boleh kolaps, aku tidak kolaps. Ada satu dua yang dipimpin oleh Tuhan seperti itu, ada. Tapi tidak menyeluruh. Dan tidak semua diperlakukan seperti itu oleh Tuhan. Kalau kita tidak diperlakukan, tidak apa-apa. Kita masih tetap mendengar firman. Dia Allah yang berfirman kepada kita. Sekarang saudara mengerti. Kalau saudara mendengar firman ini dan Tuhan berkata-kata. Pulanglah nanti dan berkata, aku masih disertaimu Tuhan. Terima kasih. Kalau begitu, apa arti penyertaan Tuhan? Terakhir. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun kita pada jalan yang tidak pernah salah. Saudara, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui laut Teberau yang kering, lalu mengajak mereka berjalan ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Saya percaya saudara ini membingungkan beberapa orang Mesir yang paham soal perjalanan padang gurun. Kenapa ke Kanaan ambil padang gurun? Ada jalan yang lain. Kalau nggak percaya, mereka cek GPS mereka. Iya benar. Kenapa rute ini? Lihat GPS tuh. Via Maris. Via Maris itu artinya melalui jalan pesisir laut. Itu lebih pendek. Tahu nggak saudara? Jalan ke tanah Kanaan. Itu kalau via Maris melalui pesisir laut. Cuma 11 hari sampai 270 kilometer. 11 hari selesai sampai. Kalau jalan padang gurun 3 kali lebih panjang, 900-an kilometer. Itu lebih lambat, lebih susah. Saudara bisa bayangkan sekarang pada waktu bangsa Israel kekurangan air di padang gurun Syur. Dongkolnya luar biasa. Bukan dongkol saja sama pemimpin mereka yang bodoh, yang ikuti kehendak Tuhan yang gak keruan, dongkol sama Tuhan. Beberapa orang pasti bertanya, yang benar Tuhan, kamu gak salah jalan, kamu gak salah pimpin kami. Tuhan kami paham ke Kanaan itu lewat via Maris Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, benarlah perasaan mereka. Ketika mereka menghadapi kehausan, ketika mereka meminum air mara itu pahit. Semakin mereka bersungut-sungut. Saudara tahu arti sungut-sungut? Sungut-sungut itu berarti udah Tuhan. Gak usah pimpin kami. Kami bisa pimpin diri kami sendiri kok. Kami lebih tahu jalan daripada kamu. Tapi cerita belum selesai. Memasuki ayat terakhir mengagetkan sekali. Sesudah itu, sesudah meminum air yang di mara jadi manis.
Sesudah dahaga mereka terpuaskan, sesudah buli-buli mereka dipenuhi lagi dengan air. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, satu tempat. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apa sih pentingnya informasi ini? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kita akan tercekat. Kalau engkau dan saya salah satu bangsa Israel yang ikut perjalanan itu, barangkali kita sudah berbisik-bisik, Pak Beni, di depan ada Elim. Kenapa? Ada 12 mata air yang begitu luar biasa, nggak pernah berhenti. Lalu kenapa? Loh, bukankah tadi kita bersungut-sungut di Mara? Bukankah tadi kita diangkul sama Tuhan dan mengatakan dia salah jalan, nggak pandai memimpin dan memberi jalan kepada kita? Iya ya. Andai kata kita tidak bersungut-sungut tadi, aduh Pak Beni, kita harus malu sama Tuhan. Betul. Seharusnya kita tidak bersungut-sungut di Mara. Seharusnya kita tidak menyatakan Tuhan kau tidak pandai, kau salah jalan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan Elim di depan mereka. Yang jaraknya cuma 11 kilometer dari Mara tempat mereka bersungut-sungut. Salahkah Allah? Saudara, terkadang dalam kehidupan yang berat, apalagi kepahitan yang kita alami, kita bisa marah kepada Tuhan. Apakah Tuhan layak untuk kita tuding-tuding dan bersungut-sungut? Apakah Tuhan layak atau kita layak, pantas untuk berkata, kau tidak pandai memilih jalan, aku tidak ingin mengikut engkau? Saudara, aku maklum seperti Bapak yang aku ceritakan di awal. Aku maklum kekecewaannya. Tapi marilah kita mendalami Alkitab dan mengenal Allah kita. Dia tidak pernah salah jalan. Dia tahu batas kemampuan kita untuk menanggung persoalan kita. Menerima kepahitan-kepahitan hidup. Di depan sudah disediakan Elim, tempat kelegaan sementara. Dalam perjalanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Yang dia inginkan, tetaplah percaya kepadaku. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku menyertai engkau, aku mengasihi engkau. Itu yang ingin dikatakan kepada bangsa Israel. Itu juga yang ingin dikatakan pagi ini kepada saudara. Jangan goyah, jangan kehilangan iman di tengah-tengah kehidupan yang makin susah. Ada Allah, dan Allah itu Bapa kita. Dia telah memberikan putranya yang tunggal untuk mati, mengganti seluruh dosa kita. Anaknya yang tunggal rela, saudara, untuk menerima seluruh hukuman kita. Sampai detik kehidupannya yang terakhir. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, adakah hal lain yang ditahan-tahan dari kita? Kalau Allah belum mengabulkan doa kita dan mengajak kita berjalan memutar, karena Allah tahu ada satu kebaikan yang dia rancang bagimu dan bagiku. Bersabarlah. Bersabarlah dan teruslah berdoa dan teruslah percaya kepada Dia bahwa Dia Bapa yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak saya berusia kira-kira 4 tahun, dia demam 3 hari. Kami sebagai orang tua yang baru bingung. Saya bilang sama istri saya, coba terus kamu monitor anak ini. Pencet-pencet tangannya. Kalau ada bintik-bintik itu demam berdarah, kita harus bawa ke rumah sakit langsung. 3 hari dimonitor dengan akurat oleh istri saya. Nggak ada tanda-tanda demam berdarah. Tapi badannya panas. Panasnya itu turun lagi, naik lagi. Dan makin mengurus karena tidak mau makan. Satu malam saya berkata, sudah kita harus bawa. Ini hari keempat. Kita bawa ke rumah sakit, malam itu 9:30 kami larikan ke rumah sakit. Dokter jaga memeriksa dan berkata, Bapak ini DB berat sekali. Saya sarankan masuk, jangan bawa pulang kalau anak ini mau selamat. Saya kaget, istri saya kaget, lalu saya berkata, lakukan dokter.
yang dokter anggap baik. Lalu memanggil suster-suster, lalu kemudian mereka membawa ranjang rumah sakit, menaruh anak saya di sana, lari ke sana ke kamar darurat, saudara. Saya dan istri masih tertinggal, dia bingung, rasa syok sekali. Kami belum punya pengalaman itu. Tapi betapa sedihnya melihat anak kami dilarikan masuk ke dalam ruang darurat. Saudara, ketika anak itu sudah masuk, rupanya suster ingin menusuk jarum infus ke tangannya. Ketika melihat jarum itu, anak ini berontak. Walaupun lemas, walaupun kurus, teriak-teriak luar biasa. Ini menyulitkan suster. Seorang suster balik kepada kami dan berkata, "Bapak, jangan di sana terus. Ayo kemari, Bapak. Anak Bapak perlu ditolong. Tolongi kami, pegangkan dia." Saya lari ke sana meninggalkan istri saya yang masih terhentak di sana. Lalu kemudian saya lihat anak saya, wah, gak mau disuntik. Saya bilang, "Suster, tenang. Izinkan saya menenangkan anak saya." "Nah, gak apa-apa, suntik sakit sedikit ya, tapi itu menyembuhkan kamu." "Gak mau, Papa, mereka jahat, Papa sakit, tolong saya, tolong." Gak mau disuntik. Suster berbisik, "Kalau terlambat mati, Pak." Wow. Saya tekan bahunya, saya pegang tangannya, saya berkata, "Diam, Nak." "Gak apa-apa." "Diam." Saya teriak lebih keras, dia kaget sekali. Lalu suster mengambil jarumnya lalu menyuntik tangannya. Kemudian anak saya menatap saya dan berkata, "Papa jahat." Duh. Hancur hati saya. Tuduhan yang tidak dimengerti, Papa jahat. Saudara, bagaimana saya menjelaskannya kepada anak berusia 4 tahun bahwa cara itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia. Itu yang terbaik walaupun sakit. Saya terus menunggu dia. Jam 1 malam dia terbangun. Saya cepat-cepat ke ranjangnya. Saya berkata, "Gimana, Nak?" Dia tatap saya. Lalu dia berkata, "Papa jahat." Ya ampun. Saya duduk kembali dengan menangis. Saya berkata, "Aku tidak jahat, Nak." Tapi tiba-tiba saya berpikir, bukankah itu yang sering aku lakukan ketika aku kecewa kepada Tuhan? Bukankah itu yang sering anak-anak Tuhan lakukan ketika marah kepada Tuhan? "Kau jahat, Tuhan. Kenapa kau biarkan bisnis kami habis? Pailit. Kenapa kau biarkan teman bisnis kami menipu kami? Engkau jahat, Tuhan. Kenapa engkau biarkan pasanganku selingkuh? Kenapa kau tidak lindungi kami ini aktivis gereja? Engkau jahat, Tuhan. Kenapa suamiku dipanggil saat kami membutuhkannya?" Saudara-saudara, Tuhan tidak jahat. Tuhan tahu yang terbaik bagimu dan bagiku. Kita cuma tidak paham cara beliau mengambil keputusan. Karena ada perbedaan besar antara jalan pikir beliau dengan jalan pikir kita. Antara jalannya dengan jalan kita. Tapi yang dilakukan adalah yang terbaik buatmu dan buatku. Tidak salah seorang anak putus kuliah. Jangan anggap masa depanmu akan berhenti di sana. Ada banyak orang yang tidak kuliah dan sukses menjadi orang. Dan dipakai oleh Tuhan. Tidak salah seorang anak dilahirkan tanpa bapak. Walaupun barangkali saudara, bapaknya salah, ibunya salah. Tapi tidak ada anak yang lahir salah. Tangan Tuhan masih punya rencana pada anak-anak itu. Juga pada hidupmu dan hidupku. Saudara, maukah engkau melihat? Kalau saja Yesus Kristus diberikan buatmu dan buatku untuk menyelamatkan dosa kita. Dengan kematiannya. Masakan kita ditinggalkan? Tak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak juga kepailitan. Tidak juga kekurangan income. Tidak juga penipuan yang dilakukan oleh keluarga atau teman baik kita. Tidak juga karena satu penyakit yang kita derita. Tidak ada. Tahukah saudara, di tengah-tengah orang yang penuh kesesakan dan berbeban berat, Yesus yang datang sebagai manusia berteriak dan memanggil mereka.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia memandang mereka bukan sebagai sampah marginal yang tersingkirkan, tapi sebagai makhluk ciptaan yang sangat berharga. Dia panggil mereka. Dia tidak janji persoalanmu selesai, tapi dia berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Elim, tempat kelegaan sementara. Dan saudara tahu, Juru Selamat kita bukan cuma memberi kelegaan kita sementara. Dia telah menyiapkan kita kelegaan selama-lamanya dalam rumah Bapa kita. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Salah satunya adalah menjadi bagianmu dan bagianku. Tenanglah. Percaya lagi kepada Dia. Dia tetap menyertaimu. Mari kita berdoa. Saudara, saat engkau menundukkan kepalamu, tundukkan pula hatimu. Dia tidak marah engkau menyalahpahaminya. Dia bisa mengerti beban berat yang kau tanggung. Tapi hari ini dia berbicara secara pribadi kepadamu. Seolah-olah dia berkata, anakku, aku tetap menyertaimu. Sekalipun jalanmu semakin sulit. Aku menyertaimu. Sekalipun kau tidak paham apa yang kau lakukan. Semua ini karena aku punya rancangan yang terbaik buatmu. Melindungi engkau. Mendidik engkau. Membentuk engkau. Menjadi anak-anak Tuhan. Yang kelak dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudara, maukah engkau berkata, Tuhan terima kasih. Ketika engkau menegur aku saat ini. Aku tahu ini adalah penyertaan-Mu. Ketika engkau memberikan aku penghiburan dan kekuatan dengan firman-Mu ini. Aku tahu engkau masih menyertai aku. Bapak, pegang tanganku. Ajak aku berjalan kemana Kau inginkan. Karena aku sekarang percaya lagi kepadamu. Silakan ambil waktu buat berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau tunjukkan melalui firman-Mu. Kami bodoh, kami emosional, kami sering marah yang tidak beralasan kepada Tuhan. Karena kami tidak mengerti arti penyertaan-Mu. Pagi ini Roh Kudus-Mu telah membuka pengertian kami. Dan kami percaya kembali. Tuhan, berjalanlah terus bersama dengan kami. Dampingi kami ya Tuhan. Kuatkan kami. Teruslah beri kami iman. Yang membuat kami semakin berjalan bersama-Mu. Semakin teguh. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Karena kami tahu ketika kami teguh, ada elim-elim di depan kami yang telah Tuhan siapkan. Sampai kami masuk tanah perjanjian yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah kesusahan hidup kami masih punya kesempatan memperhatikan orang lain, berbagi pada orang lain. Untuk menolong mereka dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama saya, amin.
bersyukur kepada Yesus, memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada, Yesus sungguh setia, kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Aku bersyukur kepada Yesus, memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada, Yesus sungguh setia, kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak